far'un. Nah ini sampai ini cabang dari yasihu al istisna fil iqrar idza wasalahu bihi. Cabangnya sampai harus ingat-ingat yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un, adapun ini itu ada satu cabang. Idza qala, ketika berkata siapa syakhsun seseorang. Idza qala, ketika berkata siapa syakhsun seseorang. Idza jaa, rupanya idza jaa ketika datang. Idza jaa ketika datang apa ra'sus syahri, awalnya bulan. Apa ra'sus syahri, awalnya bulan. Au qadama, atau telah datang. Au qadama, atau telah datang siapa Zaidun Zaid. Siapa Zaidun Zaid. Fali fulanin, maka itu bagi fulan. Fali fulanin, maka itu bagi fulan. Alayya, wajib atasku. Alayya, wajib atasku. Mi'atun, adapun 100. Mi'atun, adapun 100. Coba sigohnya itu dipahami dulu. Idza jaa ra'sus syahri au qadama Zaidun fali fulanin alayya mi'atun. Maksudnya bagaimana itu? Nanti kalau awal bulan datang ya, kalau awal bulan datang maka fali Zaidin alayya mi'atun. Maksudnya bagaimana? Zaid akan mendapatkan dariku uang sebesar 100. Jadi itu nanti awal bulan Zaid akan mendapatkan uang dariku 100. Atau nanti kalau Zaid datang maka bagi fulan dia akan mendapatkan uang dariku 100. Kalau Zaid datang, fulan akan mendapatkan uang dariku 100. Yang satu lagi, nanti awal bulan Zaid akan mendapatkan uang dariku 100. Faham ya? Jelas ya? Faham ya? Nah, kalimat itu yang akan kita analisis. Dianalisis di far'un ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fal madhabu, maka adapun pendapat. Fal madhabu, maka adapun pendapat itu annahu, sesungguhnya idza jaa ra'sus syahri ila akhirih. Itulah yulzimuhu tidak mengikatkan akan tidak mengikatkan akan Zaid. Itulah yulzimuhu tidak mengikatkan akan Zaid, boleh juga di awal ya. Itulah yulzimuhu tidak mengikatkan akan sahsun. Yulzimuhu tidak mengikatkan akan sahsun apa syai'un sesuatu li annas syarto, karena sungguhnya syarat. Itulah atharat, tiada pengaruh itu maujud. Itulah atharat, tiada pengaruh itu maujud lahu bagi syai' atau lahu bagi syarat. Fi ijabil mali, di dalam penerimaan, dalam penerimaan harta. Fi ijabil mali, dalam penerimaan harta. Wal waqi'u adapun perkara yang terjadi. Itulah yu'alliku, tidak berhubungan apa waqi'. Itulah yu'alliku, tidak berhubungan apa waqi' bisyartin dengan syarat. Wahada adapun ini idza jaa ra'sus syahri, itu idza utliko ketika diucapkan. Apa idza jaa ra'sus syahri, au qala atau berkata siapa syakhs,
Qasattu at-ta'liqa, qasattu menyengaja siapa aku, qasattu menyengaja siapa aku, at-ta'liqa akan menggantungkan, at-ta'liqa akan menggantungkan, fa in qasada maka jika menyengaja, fa in qasada maka jika menyengaja siapa abad at-ta'jila akan penundaan, kubila maka diterima apa taklik, walau qala dan seandainya berkata siapa al-mukir, sekarang ingat-ingat sedikit, mengingat-ingat dengan yang kemarin, dengan bahasan yang kemarin. Kita kan cabangnya, sama pahami dulu tema yang kita bahas. Tema yang kita bahas itu asalnya dari ini, wa yasiku al-istisna'u fil iqrari idza wasala bihi. Ini tema dasar kita. Hei, perhatikan di kitabnya. Jadi tema dasar kita itu berasal dari kaidah yasiku al-istisna' fil iqrar idza wasala bihi. Sah hukumnya menyertakan pengecualian di dalam suatu ikrar. Jadi sah hukumnya menyertakan pengecualian dalam suatu ikrar dengan syarat jika disambung. Nah, ini ikrar tapi dengan adanya pengecualian. Dan pengecualiannya itu merupakan yang disambung. Pengecualiannya itu merupakan yang disambung. Nah, sekarang kita dihadapkan pada masalah cabang. Masalah cabangnya bagaimana? Idza qala syakhsun. Kalau ada seorang yang berikrar, berarti orangnya di sini itu berikrar. Ikrarnya bagaimana? Idza jaa ra'su syahri idza jaa ra'su syahri aw qadama zaidun fali fulanin alayya ni'atun. Jadi ada seorang yang berikrar kalau nanti awal bulan maka fulan akan menerima uang dariku sebesar 100. Atau ikrar nanti kalau Zaid datang fulan akan mendapatkan uang dariku sebesar 100. Saman ingat-ingat temanya lagi, yasihu al istisna. Berarti di sini istisnanya yang mana? Kalimat istisnanya yang mana? Idza jaa ra'sus syahri. Jadi idza jaa ra'sus syahri itu kalau sudah sampai awal bulan baru uangnya itu diberikan. Kalau yang kedua, kalau Zaid datang, berarti kalau Zaid datang berarti istisnanya di situ menempati makom syarat. Jadi menempati makom syarat. Paham ya? Berarti istisna di situ menempati makom syarat. Artinya uang itu akan diberikan kepada fulan kalau dengan syarat datangnya Zaid atau datangnya awal bulan. Dan itu sah, menyatakan hal yang semacam itu adalah sah. Nah, jadi jadi annahu fal madhabu annahu la yulzimuhu syai'un li anna syarta la athara lahu fi ijabil mal. Tapi di sini ada sebuah kaidah yang lain. Fal madhabu, di salah satu pendapat itu ada yang menyatakan annahu la yulzimuhu syai'un. Syarat yang demikian tadi itu adalah tidak sah kalau itu digabung jadi satu. Idza jaa awwalu syahrin jadi ini satu ikrar. Kalau digabung jadi satu.
kalau datang awal bulan, idza jaa ra'su syahrin au qadama zaidin, atau datang au qadami zaidin, atau datangnya Zaid. Fali fulanin alayya ni'atun. Kalau dua syarat tadi digabung, maka menurut pendapat madhab Syafi'i itu dinyatakan menggabungkan dua syarat menjadi satu dalam satu ikrar itu hukumnya tidak sah. Mengapa? Karena ikrar itu bagian dari jual beli. Jual beli dengan dua syarat itu hukumnya tidak sah, tidak boleh. Jual beli dengan syarat itu hukumnya nggak boleh. Sama ingat-ingat. Ya, saya beli kendaraan ini, tapi dengan syarat satu, harus balik nama atas nama saya. Yang kedua, harus diantarkan ke rumah saya. Berarti ada berapa syarat itu? Dua syarat. Jadi berarti ada dua syarat. Dua syarat seperti itu menurut madhab Syafi'i yang kol yang muktamad itu hukumnya adalah tidak boleh. Nah, karena tidak boleh, maka itu kalau misalkan digeretkan ke ikrar atau wasiat, maka hukumnya juga nggak boleh. Karena kullu ma jaza bai'uhu jaza wasiyatuhu jaza wahbuhu jaza ikraruhu dan seterusnya. Karena ada di awal-awal kan ada, ya kan? Jadi segala sesuatu yang sah dijadikan jual beli maka sah dijadikan ikrar. Artinya kalau di dalam ikrar berarti juga mengikuti jual beli. Kalau dalam jual beli kok tidak boleh pakai dua syarat, maka dalam ikrar pun juga begitu sama. Dalam ijarah pun juga menjadi sama. Dalam hibah pun juga menjadi sama. Menghibahkan sesuatu tapi syaratnya banyak. Tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya berikan sepeda motor ini ke kamu, tapi dengan syarat satu, sepeda motornya harus ada di rumahku. Yang kedua, kuncinya harus ditaruh di tempatku. Yang ketiga, sepeda itu kalau misalkan mau dipakai harus seizin denganku. Kalau syaratnya semacam itu, ya jangan dijual, dimiliki sendiri saja, kan begitu kan? Sepeda motor, ya, menghibahkan sepeda motor, tapi sepeda ada syarat yang satu, kuncinya harus ada di tempatku. Dua, kalau misalkan mau menggunakan harus izin dengan. Yang ketiga, apalagi syaratnya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Jadi itu kan namanya menghilangkan esensi hibah. Makanya kemudian nggak boleh menyertakan syarat yang semacam itu, disamakan dengan jual beli. Paham? Jadi syarat yang demikian itu menempati syarat yang sifatnya munafin, syarat yang menghilangkan esensi dari akad asalnya, Nah ini, jadi annahu la yulzimuhu syai'un. Jadi kalau misalkan ada dua syarat yang semacam itu, orang yang berikrar itu menjadi terikat untuk melakukan menyerahkan uang 100 apa tidak, hukumnya menjadi la yulzimuhu, hukumnya menjadi tidak terikat, nggak punya kewajiban jadinya. Mengapa? Ya karena ada dua syaratnya batal. Jadi dua syarat yang bersamaan tadi itu dianggap sebagai batal menurut pendapat madhab Syafi'i yang kuat. Wal waqi'u la yu'alliqu bisatin wa hada ida utliqa au qala qasadtu at-ta'liqa fa in qasada ta'jil kubila. Syarat yang dua tadi, kalau ada unsur penundaan penyerahan,
Kalau dimaksud untuk ada unsur penundaan penyerahan karena sebelumnya sudah terjadi akad utang piutang, misalkan saya utang ke kamu, ke Julia misalkan, saya utang ke Julia, terus saya bilang ke Julia, nanti awal bulan kalau saya datang atau kalau saya datang atau si B datang misalkan, saya akan berikan uang utang saya ke kamu, saya akan bayarkan utang saya ke kamu. Ikrar yang demikian ini meskipun ada dua syarat yang disertakan, hukumnya menjadi tetap mengikat. Mengapa? Karena yang dimaksudkan itu adalah kusidalit takjil, hanya untuk penundaan, dan sudah ada akad sebelumnya, sudah didahului oleh akad sebelumnya. Berbeda dengan hibah. Tahu-tahu saya bilang ke Risa, saya bilang, siapa? Namamu siapa? Risa, ini betul kan? Sak kuadrat mana satunya? Sak kuadrat ada di sini. Jadi kalau misalkan kok terus kemudian tiba-tiba saya bilang ke Risa, nanti di awal bulan kamu datang ke sini. Nanti saya kasih uang 100. Misalkan kok tiba-tiba rasa kok berkata semacam itu. Jadi kok tiba-tiba berkata semacam itu. Kalau cuma satu syarat awal bulan saja, misalkan nanti awal bulan kamu datang ke sini, saya kasih uang 100. Misalkan kok hanya satu syarat saja, maka hukumnya menjadi mengikat karena jelas unsur kejelasan syarat tadi itu. Tapi berbeda kalau misalkan disertakan dua syarat. Begini. Nanti kamu datang ke sini awal bulan, atau kalau Zaid datang, misalkan macam itu. Kan syaratnya di situ kan menjadi tidak maklum. Ya. Padahal dalam jual beli itu syaratnya harus maklum, waktu penyerahannya harus maklum juga. Tapi kalau ada dua syarat tadi, waktunya menjadi tidak maklum. Nah, karena waktunya menjadi tidak maklum, maka menepatinya tadi hukumnya juga menjadi tidak mengikat.